Setelah tayang di Berlin International Film Festival ke-74 yang berlangsung pada 15 sampai 25 Februari 2024 di Jerman, akhirnya film horor asal Korea Selatan ini sampai juga ke bioskop Indonesia per 28 Februari tahun ini. Yes, film garapan dari Jang Jae-hyun berjudul Exhuma membawa sederetan aktor dan aktris papan atas dari berbagai kalangan, terutama untuk para fans K-movie di Indonesia. Dikenal sebagai spesialis dalam menggarap film horor. Inilah yang gue rasakan setelah menonton film ini. Universe, let's talk about it. Exhuma menceritakan tentang keberadaan keluarga yang kaya raya di Los Angeles, Amerika Serikat yang mengalami serangkaian kejadian aneh, mulai dari anggota keluarga yang diganggu sampai ke anak balita yang baru saja lahir di keluarga mereka. Di saat ini juga mereka minta bantuan kedua paranormal bernama Hwarim yang diperankan oleh Kim Go-yoon dan Bong Gil yang diperankan oleh Lee Dong-hyun. Mereka berencana untuk menyelamatkan sang bayi dari gangguan tersebut. Sampai akhirnya Hwarim merasakan sesuatu yang aneh terjadi berupa bayangan gelap leluhur yang terikat di keluarga tersebut. Momen ini mereka sebut dengan grave calling. Mereka juga akhirnya memutuskan untuk membongkar lagi kuburan dari leluhur keluarga tersebut dengan maksud agar sang arwah bisa pergi dengan tenang. Dan pastinya enggak mengganggu keluarga itu lagi. Rencana ini pun juga nggak bisa mereka lakukan berdua. Makanya datang bala bantuan dari seorang ahli Feng Shui bernama Kim Sang-deok yang diperankan Choi Min-sik, sekaligus menggali kubur handal bernama Ko Yong-gun yang diperankan oleh Yo Hae-jin. Tanpa diduga-duga, ternyata keempat orang ini menemukan kuburan tersebut berada di lokasi mencurigakan dekat sebuah desa terpencil di Korea. Pembongkaran kuburan pun dilakukan, namun di saat bersamaan sesuatu yang jahat dari bawah kubur juga ikut terlepas. Dan benar aja, ternyata ada sebuah rahasia keluarga yang sebelumnya tidak diketahui oleh mereka berempat. Apa yang terjadi dengan keluarga tersebut? Dan kenapa memilih lokasi penguburan yang sama sekali ditempatkan di sebuah lokasi yang mencurigakan tadi? Silakan ditonton karena film ini menawarkan sederet aktor kelas atas nan mahal. Berikut sajian horor thriller supranatural dari ahlinya langsung. Film ini memiliki judul asli Korea bernama Pamyo dan akhirnya dilepas secara internasional dengan judul Exhuma yang diterjemahkan merupakan penggalian kuburan, di mana penjelasan rincinya nanti akan kalian temukan dalam filmnya langsung ya guys ya. Sedikit trivia, sutradara Jang Jae-hyun memang dikenal sebagai filmmaker yang membuat banyak film horor bertema thriller supranatural. Dan gak tanggung-tanggung, mereka membawa sederetan aktor dan aktris papan atas K-movie yang TOP punya. Sebut saja Choi Min-sik yang dikenal lewat filmnya Old Boy di tahun 2003. Terus ada aktris idolanya anak-anak muda sekarang, yaitu Kim Go-yoon dan Lee Do-hyun. Secara tema cerita, film horor ini masih mengedepankan tema yang serupa dengan judul lainnya. Namun di sini penekanan ceritanya enggak cuma sampai di keluarga kaya raya itu tadi guys. Ada kurang lebih 6 chapter yang disiapkan Pak Sutradara untuk menceritakan isi dari filmnya seperti apa. Dan tentunya per chapter ada tensi ketegangannya masing-masing. Rasa penasaran kalian gue jamin bakal diaduk-aduk oleh film ini. Antara mau bilang ini yang lagi gue tonton film apa series TV per episode nih. Kok jadi nagih pengen taunya gitu? Nah, di film ini juga gue sih nggak akan nahan kalian yang menganggap film ini kurang lebih sama kayak The Wailing. Tapi bagiku pribadi, Exhuma punya banyak diferensiasi dari film itu. Penyajiannya lebih santai tapi tetap bikin tegang penonton. Apalagi ya di trailer tuh. Pas masuk momen atau chapter di mana prosesi mindahin kuburannya terus tiba hujan dan keluar teriakan aneh, itu dah mulai tuh mencoba buat menakuti penonton. Tapi mereka enggak memainkan jump scare yang rada dominan sih di sini. Tetap memberikan rasa ngeri yang nyata tapi treatmentnya berbeda. So, ceritanya sih menurutku secara keseluruhan kompleksitasnya padat juga loh guys. Detailingnya juga oke di hampir 3 chapter awal, semuanya padat sama clue dan kausalitas yang mulai terasa ke penonton. Terus dari segi karakter, jajaran aktor dan aktrisnya tampil udah maksimal banget sih. Chemistry yang kuat dan the way mereka mendelivery si karakternya juga bagus. Memang ya, jaminan aktor dan aktris yang mahal pasti kalau udah reputasi acting langsung diberikan yang terbaik untuk penontonnya. Apalagi gue yang jatuh cinta sama peran Hwarim sebagai paranormal cantik dan berani menghadapi sosok supranatural berbahaya yang dilakoni perannya. Choi Min-sik sebagai senior dalam hal Feng Shui juga menjadi sosok yang amat sangat penting dalam filmnya. Kalau kalian pernah nonton beliau di Old Boy di tahun 2003, pasti udah nggak ragu lagi sama kualitas aktingnya, yang sampai detik ini masih menunjukkan bukti aktingnya masih bisa ngeblend dengan para aktor muda di dalamnya. Sinematografinya nggak kalah keren guys. Perfilman Korea ya kan? Sejak kapan cara penyajiannya biasa aja?
Ini juga yang bikin gue selama 2 jam di dalam bioskop sampai melongo lihat cara mereka nyajiin detail gambar dan permainan efeknya yang seolah nggak pakai special effect yang terlalu banyak, tapi semuanya on point guys. Ditambah experience kalian selama menonton juga dituntut agar daya imajinasinya bisa terlibat ke dalam film tadi. Jadi singkatnya, film ini punya jump scare yang minim banget karena penyajian mereka akan hal mistis enggak terlalu menonjol banget. Dan gak yang sampai sepanjang durasi isinya penampakan mulu kayak film horor Wakanda. Tapi penyajian mereka banyak menggunakan trik kamera yang jenius, menyajikan POV yang cakep dalam memberi rasa takut berikut momen gore yang ikutan terlibat di dalamnya. Inilah salah satu dari sekian banyak teknis yang ada dan menurutku semuanya terasa menyenangkan untuk kalian simak. Music productionnya juga berhasil mempertebal kesan creepy dalam momennya sekaligus membuat ambience-nya semakin menjadi-jadi. Minusnya ada di chapter akhir yang jujur aja terasa sedikit menurun intensitasnya daripada beberapa chapter sebelumnya yang sudah sempurna. Memang akan ada banyak persepsi kurang menyenangkan jika membahas bagian akhir dari film ini. Tapi enggak sedikit juga kok yang datang dari kalian menganggap babak akhirnya justru sangat seru. Dan inilah penutup yang seharusnya dinikmati untuk sajian thriller supranatural berbumbu kisah sejarah antar negara dan wilayahnya ini. Yes, ini menjadi konklusi yang gak bisa kita bohongin, memang cukup intens di pertarungan akhir, namun sajiannya yang terasa minor mistakes untuk diperlihatkan. Overall, sebenarnya terlepas dari ada dan enggaknya minor mistakes tersebut, bagi kami pribadi, Exhuma menjadi sajian horor yang jujur sayang juga untuk kalian lewatkan. Maybe bioskop kita bulan ini lagi kebanjiran film-film bagus ya, untuk mengisi slot penayangan Maret yang tergolong minim. Tapi, kayaknya sih memang harus disegerakan ya. Daripada nanti jam tayangnya semakin dikit dan akhirnya turun layar di beberapa wilayah tertentu. Thriller supranatural yang cukup menegangkan, ditambah dengan lakon para aktornya yang menawan, sajian sinematografi yang mencekam, dan bikin jantung berdebar-debar sekaligus kemasan akhir yang sayang untuk dilewatkan. Silahkan disimak guys, dan seperti biasa kembali lagi ke sini untuk bagi pendapat kalian soal film ini ya, Universe. Akhir kata terima kasih buat kalian yang sudah menonton video pembahasan kali ini. Terima kasih untuk super thanks-nya dan terima kasih yang sudah bergabung di membership community. My name is Putra and Bang Eka has to sign out, and until next time.